إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mengingat kembali tentang perjalanan haji seorang ulama yang ternama, yaitu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini termasuk seorang ulama hadis yang sangat zuhud. Beliau dari Khurasan, menceritakan bahwa setelah beliau berhaji, beliau beristirahat dan tertidur. Dalam mimpinya terjadi dua percakapan dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan, berapa banyak yang datang tahun ini? Maksudnya berapa orang yang berhaji tahun ini? Malaikat satunya menjawab 600.000. Ada riwayat yang lain 700.000. Kemudian ditanya lagi, berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima? Dijawab lagi, tidak satu pun. Artinya tidak satu pun hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam mimpinya ini Abdullah bin Mubarak gemetar, menangis. Dia menggambarkan bahwasanya semua orang ini datang dari jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia, alias hajinya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji ini memang tidak sekedar modal saja. Tadi malam ada pengasuh pondok pesantren waktu itu ke rumah, beliau menceritakan ponakannya saja berangkat haji dengan visa ziarah, dengan menghabiskan dana kurang lebih 200 jutaan lah. Ternyata tidak selancar yang dibayangkan. Untuk menuju Arafah terhambat di Mina, ya, ketar-ketir menunggu bis ini dan itu dan lain sebagainya. Padahal biayanya juga lumayan mahal, lebih mahal dari biaya haji reguler. Sehingga mereka menangis menanti bis yang mau datang untuk mengantar ke Arafah tadi itu sampai jam 9. Itulah saking haji ini merupakan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam lanjut cerita, malaikat juga itu mengatakan, namun dalam mimpinya itu ada seorang yang meskipun tidak menunaikan haji, ada seseorang yang meskipun tidak menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia seluruh haji mereka diterima oleh Allah. Berkat dia
seluruh haji orang yang 600.000 tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Sa'id bin Muhafa, seorang tukang sol sepatu, bukan seorang yang terpandang, bukan seorang yang bergelar apapun, tetapi dia cuma sekedar seorang tukang sol sepatu. Mendengar percakapan malaikat itu, Abdullah bin Mubarak terbangun. Dia telusuri di manakah tukang sol sepatu tadi. Gara-gara dia, hajinya dia dan seluruhnya tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan berjalan beberapa hari, Abdullah bin Mubarak ketemulah dengan seseorang tukang sol sepatu. Ya. Dia bertanya, benarkah ada Sa'id bin Muhafa? Betul. Tuhan sendiri siapa? Aku Abdullah bin Mubarak. Kaget tukang sol sepatu tadi itu. Tuhan adalah ulama terkenal. Ada apa mendatangi saya? Akhirnya diceritakan tentang mimpinya tadi. Ya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak tanya kepada tukang sol sepatu, amalan apa yang kau lakukan sehingga hajinya orang-orang itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Anda sendiri tidak berangkat haji? Ya. Akhirnya diceritakan bahwasanya tukang sol sepatu ini, Sa'id ini bercerita, setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar lantunan doa dari jamaah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, yang artinya, Allah, aku datang karena panggilanmu, tiada sekutu bagimu, ya. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu. Setiap kali aku mendengar itu, kata dia, aku selalu menangis dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang, izinkan aku datang ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang, nyelengi dari hasil kerja sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya pada tahun itu terkumpul 350 dirham. Cukup untuk saya berhaji. Saya sudah siap berhaji. Loh, tapi kenapa kok dia gagal berangkat? Akhirnya diceritakan bahwasanya istrinya hamil, mengandung, dan pada waktu itu ngidam karena ada seseorang yang masak cukup enak sekali. Baunya menyengat, baunya sangat menggoda, sehingga istrinya yang ngidam tadi suruh mencari suaminya yang tukang sol sepatu ini untuk mendapatkan makanan itu. Akhirnya ketemulah makanan itu bukan di tempat gedung yang mewah, bukan tempat rumah tinggal yang besar, tetapi makanan itu yang dimasak oleh orang itu ditemukan di gubuk reot yang mau ambruk, yang di situ tinggal seorang ibu dan bersama anak-anaknya. Artinya di situ banyak anak yatimnya. Ya. Akhirnya ketemulah, diketuklah, kagetlah, Bu, istri saya hamil, ceritakan, minta sedikit makanan dari panjenengan. Ya. Akhirnya ketika dirayu begitu, jangan Tuan, enggak apa-apa, saya beli berapa saya bayar. Jangan Tuan. Loh, kenapa kok enggak boleh? Akhirnya dia bercerita dan sambil menangis, wahai Tuan, beberapa hari ini kami tidak makan dan kami menemukan keledai yang mati. Lalu kami ambil sebagian, kami masak untuk meredakan tangisan kelaparan anak-anak kami. Makanan ini halal bagi kami, tapi haram buat Tuan. Ya. Akhirnya setelah diceritakan tersebut, Abdullah tukang sol sepatu ini tadi menangis, dan dia pulang ke rumahnya diceritakan kepada istrinya. Istrinya pun juga menangis, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka masakkan makanan yang halal, dan setelah masak diantarkan kepada orang tua tadi,
ibu-ibu tadi yang bersama 5 anaknya tadi itu diantarkan makanan sekaligus diantarkan uang 350 dirham tadi yang buat haji tidak jadi haji. Akhirnya dikasihkan mereka, ya cukup terharu. Tetapi orang si miskin tadi itu enggak langsung menerima. Oh, terima kasih, alhamdulillah. Jangan Tuhan, buat keluarga saya saja. Enggak, Bu. Jadi dipaksa. Ini buat panjenengan, Bu, dan buat modal usaha panjenengan. Alhamdulillah. Ini adalah suatu gambaran bahwasanya walaupun ibadah haji adalah ritual yang sangat penting, tetapi ternyata lebih penting dari kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima haji saudara kita dan kita pun dimudahkan Allah untuk berangkat haji. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu wal ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari kisah tadi bisa diambil pelajaran bagi kita, minimal untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, sebelum kita meninggalkan mereka untuk ibadah haji ataupun umroh, pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melihat lingkungan sekitar kita. Siapa? Pintu surga kita yang kita lihat, yaitu orang tua kita yang mau kita tinggalkan. Makanannya sudah siap apa belum selama 1 bulan katakanlah. Tempat tinggalnya sudah layak belum orang tua kita. Untuk kesehatannya sudah siap apa belum orang tua kita. Pakaiannya sudah layak apa enggak orang tua kita. Perkakasnya orang tua kita sudah layak apa enggak. Jangan-jangan bolak-balik umroh, bolak-balik haji ke Mekah, tapi tempat tinggal kondisi orang tua tidak layak, kasurnya pun berpuluh tahun tidak ganti. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ini termasuk kezaliman seorang anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita layakkan orang tua kita dengan pelayannya yang sebaik-baiknya. Karena apa? Itu termasuk pintu-pintu surga kita yang utama. Artinya ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar, ganjaran yang utama karena baktinya seorang anak kepada orang tua. Sampai dalam Al-Qur'an disebutkan bolak-balik berkali-kali Allah mengatakan anishkurli wa liwalidayk, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada orang tuamu. Karena apa? Hal ini sangat diremehkan oleh seorang anak kepada orang tuanya untuk bersyukur. Bagaimana tidak patuhnya seorang anak kepada orang tuanya karena kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Sebelum berangkat ibadah haji, sebelum berangkat umroh, ibadah ke Baitullah, persiapkan orang sekeliling kita sudah aman, sudah nyaman, makanannya terpenuhi, terutama orang tua kita ataupun tetangga kita yang tidak punya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita rizki yang halal, rizki yang barokah, tetangga yang baik, dan juga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tulkil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووفق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك
وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.